Halo Mitra Kampus, sore ini program kesayangan kita Berita Kampus telah menyiapkan liputan-liputan seputar mahasiswa yang menarik untuk diikuti. Dikemas secara informatif, gaul, dan menginspirasi. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip dengan TV Borobudur Semarang. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dewa Dewanta dan berikut ini Berita Kampus selengkapnya. Universitas Islam Sultan Agung memiliki rusunawa yang ideal bagi mahasiswa. Selain tempatnya yang ideal, fasilitas yang disediakan rusunawa ini cukup memuaskan mahasiswa. Rusunawa Unisula dibangun pada tahun 2008 di atas lahan seluas 11 hektar dan akhirnya resmi dihuni pada November 2010 lalu. Rusunawa ini diprioritaskan bagi mahasiswi semester 1 maupun mahasiswi yang memperoleh beasiswa cerdas Sultraku yang merupakan kerjasama antara Unisula dengan pemerintah Sulawesi Tenggara. Visi misi dibangun Rusunawa sendiri, kalau dari Unisula sendiri itu membangun generasi ke rumah yang menuju untuk program internasional yang menuju cyber university dari Unisula sendiri. Tapi kalau tujuan visi secara khususnya untuk menciptakan generasi yang ke rumah itu sendiri sesuai dengan budaya yang diterapkan di Unisula. Kini Rusunawa tersebut telah dihuni 214 orang mahasiswi dengan beragam fasilitas yang disediakan seperti 114 kamar, kantin, musola, kamar mandi, laundry, Rusunawa Mart, dan dapur. Dengan membayar uang Rp220.000 per bulan, tiap mahasiswi dapat menempati kamar yang berisikan 4 orang. Lokasinya yang berada di dalam area kampus menjadi nilai plus Rusunawa tersebut karena memudahkan mobilitas para penghuninya. Efektif sih, maksudnya itu kuliah dekat kayak gitu, terus area hotspot juga. Diah Puspitasari, Nindya Aldila, Tim Liputan Berita Kampus. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro mengadakan evaluasi proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan. Evaluasi ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa sebelum mereka melakukan input KRS ataupun melihat KHS. Evaluasi proses belajar mengajar atau disebut dengan evaluasi PBM bukan pertama kalinya dilakukan di FISIP Undip. Pada semester-semester sebelumnya, evaluasi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dengan cara mahasiswa menyebarkan kuesioner yang telah dibuat dosen untuk penilaian. Namun, kali ini metode evaluasinya menjadi lebih terbuka karena hasil penilaiannya akan diumumkan oleh jurusan kepada dosen yang bersangkutan. Oleh karena itu, mahasiswa harus menilai dosennya secara objektif. Evaluasi PBM ini dilakukan secara online sebelum mahasiswa mengisi KRS, sehingga bagi mahasiswa yang tidak melakukan evaluasi PBM, dipastikan tidak dapat melakukan pengisian KRS. Tujuan diadakannya evaluasi PBM ini adalah untuk mengetahui keefektifan kinerja dosen dalam penyampaian materi kepada mahasiswa. Evaluasi proses belajar mengajar itu adalah evaluasi seberapa materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, sehingga baik itu di dalam penyampaian perkuliahan, kemudian fasilitas yang disediakan itu kira-kira bisa betul-betul menunjang PBM ya, mulai dari materi yang dikuliahkan bagaimana, kemudian apakah ada kontrak perkuliahan pada waktu awal perkuliahan itu, kemudian setelah itu
apakah dosen juga di dalam menyampaikan materinya itu bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik atau tidak. Karena sekarang semua dosen itu akan dinilai kinerja. Harapan dengan adanya evaluasi PBM yang terbuka dan objektif adalah diperolehnya data-data yang akurat dari mahasiswa sehingga dapat diciptakan kebijakan baru yang tepat. Dia Puspitasari, Nindya Aldila, Tim Liputan Berita Kampus.